evaluasi kinerja tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya tujuan. Nah, salah satu cara untuk mencapai tujuan itu adalah dengan adanya outcome. Oleh karena itu, pada video kali ini akan dijelaskan tentang penyusunan outcome dan indikator outcome. Jadi, apa outcome itu? Outcome merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu, baik berupa jangka panjang, menengah, maupun pendek. Kriteria perumusan outcome. Perumusan outcome, pertama, harus dalam perspektif eksternal. 2. Harus spesifik terhadap intervensi yang dilakukan dan tidak terlalu luas atau umum. 3. Outcome harus terukur dan keterukuran tersebut ditunjukkan oleh indikatornya. 4. Sebaiknya dibuat dalam kalimat positif. Tahapan perumusan outcome. Dalam merumuskan outcome, yang pertama adalah memahami urusan yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dengan cara bantuan identifikasi tugas dan fungsi organisasi berkenaan, memahami substansinya, apa yang menjadi concern atau urusan utama organisasi dalam memenuhi tujuan pembangunan, semakin spesifik maka akan semakin bagus. Terakhir, pertanyaan untuk membantu identifikasi urusan spesifik bisa berupa bidang tugas yang menjadi urusan organisasi atau bidang tugas yang dirinci secara lebih spesifik. Tahap kedua adalah mengetahui seberapa besar skala atau segmentasi urusan tersebut. Contoh segmentasi adalah lokasi, pendidikan, atau usia. Kombinasi dari segmentasi disebut skala. Contohnya adalah kombinasi lokasi dan usia. Tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi apakah urusan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab organisasi. Apabila ada orang lain yang berkontribusi terhadap urusan yang dimaksud, sebutkan organisasi itu dan apa porsi masing-masingnya. 4. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah atau kebutuhan. Yang pertama, ada apa masalah spesifik yang ingin diselesaikan, tidak termasuk masalah internal organisasi. Kedua, identifikasi akar masalah, bukan gejalanya. Ketiga, ada data yang mendukung analisis permasalahan atau kebutuhan tersebut. Hindari analisis masalah berdasarkan rumor yang tidak didukung data. Keempat, identifikasi ini seyogyanya dihasilkan melalui suatu riset. Alternatif lain untuk mengetahui masalah adalah melalui studi literatur atau pendalaman hasil riset dan atau hasil penelitian yang dilakukan pakar atau lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahap kelima adalah mengidentifikasi customer atau target group. Customer atau target group merupakan pihak eksternal yang akan dilayani oleh organisasi. Customer atau target group bisa berupa orang atau lembaga. Semakin spesifik customer, maka akan semakin mempermudah langkah berikutnya. Contoh customer yang spesifik adalah petani pesisir atau investor luar negeri. Bila contohnya terlalu luas, seperti masyarakat, maka akan semakin mempersulit langkah berikutnya. Dan perlu diingat bahwa tidak semua pihak eksternal yang berhubungan dengan organisasi dapat dikategorikan sebagai customer atau target group. Langkah keenam adalah mengidentifikasi tujuan, apa yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Identifikasi tujuan dapat dilakukan dengan bantuan pemahaman atas visi organisasi, berangkat dari masalah atau kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya, mengidentifikasi tujuan yang terkandung dalam dokumen formal yang memuat berbagai informasi terkait tujuan orang bersangkutan, dan yang kedua, tujuan yang dirumuskan harus dalam perspektif customer atau target group, bukan tujuan berdasarkan perspektif internal organisasi. Langkah ketujuh, mengidentifikasi perubahan atau kondisi seperti apa yang harus terwujud agar tujuan tersebut tercapai yang rumusannya nanti akan dijadikan sebagai outcome. Yang pertama adalah merumuskan dengan jelas perubahan apa yang diinginkan. Kedua, memberikan argumen mengapa kondisi atau perubahan tersebut penting, apa relevansinya terhadap situasi yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya.
Dan langkah yang terakhir adalah menyusun indikator outcome. Dalam menyusun outcome, perlu diperhatikan terkait format penyusunannya. Dalam hal ini, ada siapa atau apa, perubahan atau pengaruh yang diharapkan, dalam hal apa, dan jangka waktu. Misalnya, jika DJA membutuhkan suatu outcome, maka ia bisa menyusunnya sebagai berikut. DJA dapat mewujudkan pengelolaan APBN yang berkualitas dalam siklus APBN. Outcome kedua, DJA dapat mewujudkan belanja negara yang optimal dan efisien dalam siklus penyusunan anggaran. Mengingat visi dan misi DJA sudah jelas, maka outcome itu dapat dijadikan menjadi satu, berupa terwujudnya pengelolaan APBN yang berkualitas. Penyusunan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja, baik outcome maupun output. Dimensi ukuran kinerja umumnya meliputi kuantitas, kualitas, waktu, lokasi, biaya. Dimensi lain dapat juga digunakan sepanjang sangat diperlukan, misalnya kehandalan. Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Biasanya berbentuk angka, persentase, rasio, point estimates, atau range. Kriteria indikator kinerja. Kriteria indikator kinerja terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah relevant. Artinya, ia merefleksikan nilai-nilai atas kinerja berkenaan. Kedua, well-defined. Artinya, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda. Ketiga, measurable. Artinya, indikator yang digunakan bisa diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati. Keempat, appropriate. Artinya, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan kinerja. Terakhir, reliable. Artinya, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja. Selanjutnya, mekanisme penyusunan indikator kinerja. Yang pertama, merumuskan atau menyusun ukuran kinerja di setiap tingkatan program atau kegiatan. 2. Mengidentifikasi dan merumuskan metode perbandingannya. 3. Merumuskan proses pengumpulan data sebagai alat bukti utama yang dapat menunjukkan progres dari suatu capaian kinerja. 4. Melakukan uji coba pengumpulan data. 5. Melakukan penyempurnaan atas ukuran kinerja apabila diperlukan. Dan 6. Melakukan penyempurnaan atas framework program dan kegiatan apabila diperlukan. Penyusunan target kinerja. Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan, biasanya dalam bentuk angka, persentase, rasio, point estimates, atau range. Penentuan target kinerja dapat dilakukan berdasarkan data series atau historis, atau informasi benchmarking yang banyak tersebar di berbagai dokumen, internet, atau media lainnya. Selain harus realistis, penentuan ukuran kinerja dan target lebih disesuaikan pada kepentingan eksternal daripada kemudahan dalam pengukurannya. Penyusunan outcome, indikator, dan targetnya dapat dirangkum menjadi: yang pertama, pernyataan, jelas siapa customer, rumusan perspektif eksternal, spesifik, jelas bentuk perubahan yang diharapkan, relevan dengan kebutuhan dan atau permasalahan, sebaiknya dalam kalimat positif. Yang kedua, indikator, relevan dalam pengukuran outcome, jelas dan tidak bermakna ganda, sesuai dengan upaya peningkatan kinerja, terukur formula pengukurannya, didukung data yang tersedia secara periodik, dan sumber datanya kredibel. Dan yang terakhir, target,
menunjukkan seberapa besar perubahan yang diharapkan dan menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan. Contoh outcome pada level eselon 1 DJA. Visi DJA memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Misi DJA memacu kualitas pengelolaan APBN dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaporan, menggunakan MONEF secara efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mendorong kerjasama dengan stakeholders dalam rangka pemberdayaan di keseluruhan proses, terus-menerus meningkatkan kualitas sistem dan proses penganggaran, membangun kapabilitas SDM dan organisasi internal. Tugas DJA merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran. Fungsi DJA: perumusan kebijakan di bidang penganggaran, pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran, dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran. Outcome DJA sendiri yaitu terwujudnya pengelolaan APBN yang berkualitas. Sedangkan indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4,17 dari skala 1 sampai 5. Akurasi perencanaan APBN targetnya 96%. Contoh berikutnya yaitu pada level eselon 1 DJP. Visi DJP menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara. Misi DJP menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. Tugas DJP merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Fungsi DJP yang pertama, perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, outcome-nya yaitu penerimaan pajak negara yang optimal, sedangkan indikatornya yang pertama, persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target 100%, persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak 75%, tingkat kepuasan penggunaan layanan DJP 73 dari skala 100, indeks kepuasan pengguna layanan 3,8 dari skala 4. Nah, itulah materi mengenai tentang penyusunan outcome dan indikator outcome. Sekian dan terima kasih.